Nah, di bagian P3K teknis di sini kita akan memilih instansi kita. Inilah instansi, kita pilih di bagian instansi ini adalah kita nanti di bagian mana? Ini adalah kita pilih Kementerian Agama ya, teman. Sebentar lagi pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2023 akan segera dibuka, termasuk juga teman-teman yang akan mendaftar di instansi Kementerian Agama. Di sini nanti juga bisa ikut melakukan pendaftaran, teman. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang penetapan formasi CPNS dan juga P3K Kementerian Agama tahun 2023. Nantinya teman bisa mengecek untuk jumlah dan rincian formasi Kementerian Agama di tahun ini kira-kira berapa. Dan kira-kira untuk kategori pelamar yang menjadi prioritas CASN Kemenak 2023 ini siapa saja? Apa kita termasuk di dalamnya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu untuk Kementerian Agama ini dapat 4.125 formasi CPNS dan juga P3K 2023. Kemudian untuk honorer K2 dan juga tenaga non ASN ini nanti akan kembali menjadi prioritas. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Kementerian Agama atau Kemenak ini mendapatkan 4.125 formasi CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB ini adalah terbanyak dialokasikan untuk P3K, teman-teman. Dari data Kemenak ini menyebutkan 4.125 formasi ini terdiri dari 4.057 P3K dan juga untuk 68 ini calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kemudian untuk perinciannya ini adalah 2.296 inilah guru P3K, kemudian 224 ini tenaga kesehatan, kemudian dosen CPNS dan juga P3K ini masing-masing 68 formasi. Sedangkan untuk tenaga teknis ini sebanyak 1.469, teman-teman. Kemudian menurut Menpan RB Arswar Anas ini adalah alokasi formasi CPNS 2023 dan juga P3K ini sesuai dengan jumlah pegawai yang pensiun ya di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian untuk penyelesaian jabatan tersebut, Menteri Anas meminta agar Kemenak ini melakukan perencanaan kebutuhan yang tepat terkait tentang kualifikasi pendidikan dengan jabatan termasuk unit kerjanya, khususnya dalam mendorong penyelesaian honorer K2 dan juga tenaga non ASN, terang Anas di kantor Kemenak. Selanjutnya pada kesempatan itu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini mengapresiasi kebijakan Kemenpan RB untuk melakukan reformulasi dalam proses rekrutmen P3K Kemenak. Menurut Menak Yakut, reformulasi adalah bentuk afirmasi untuk keadilan dan penghargaan bagi peserta yang sudah membantu banyak program di Kementerian Agama. Dengan kebijakan reformulasi tersebut, formasi yang belum terisi ini nanti akan dapat dioptimalkan. Yang awalnya itu yang lulus hanya 29.000, kemudian oleh Pak Menpan RB mendapatkan optimalisasi menjadi 32.287 yang bisa diloloskan pada tahun 2022. Ini adalah kata Menak Yakut. Dia menambahkan reformulasi ini juga menjadi cara untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN secara bertahap, khususnya bagi yang sudah lama mengabdi ya. Dia menjelaskan secara teknis optimalisasi formasi tersebut akan dilakukan validasi sebelum diumumkan kepada publik. Kemenak tentu akan melaksanakan ketentuan sebagaimana keputusan Menpan RB tersebut, tegasnya. Dan merespon hal tersebut, Menteri Anas menjelaskan kebijakan reformulasi yang diterapkan Kemenpan RB untuk seleksi P3K teknis 2022 ini berdampak signifikan ya bagi banyak instansi. Salah satunya adalah Kementerian Agama yang keterisian formasinya ini diproyeksikan meningkat menjadi 77,27%. Menurutnya berdasarkan data Kemenak ini mendapat 49.549 formasi pada 2022. Namun formasi yang terisi ini hanya 58,67% ya, atau 29.069 formasi.
Setelah dilakukan reformulasi, seleksi P3K Teknis 2022 di Kemenak diproyeksikan formasi yang terisi ini meningkat 38.287 atau 77,27%. Reformulasi seleksi P3K Teknis adalah bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta XTHK 2 dan peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini, termasuk di lingkungan Kementerian Agama ya. Nah, Anas menambahkan pada rekrutmen P3K 2022 Kementerian Agama mendapatkan formasi terbesar yaitu 49.549 P3K atau hampir 9% dari total formasi nasional sebesar 567.938. Dan meskipun belum sepenuhnya ideal, Anas berharap reformulasi yang dilakukan ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan formasi yang cukup urgent ya dalam pelayanan Kemenak. Di antaranya para guru pendidikan agama termasuk guru Al-Quran Hadis, kemudian guru sejarah kebudayaan Islam, guru pengetahuan Alkitab dan lain sebagainya. Selain itu juga pentasih mushaf Al-Quran, penyuluh agama Buddha hingga penghulu. Dia mengungkapkan kebijakan reformulasi mempertimbangkan berbagai aspek dan diharapkan tidak mengurangi kualitas P3K. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah ya pada jabatan yang sama yang formasinya ini belum terpenuhi atau pelamarnya ini tidak memenuhi nilai ambang batas. Yang artinya jika sudah terisi maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya, tegas Menteri Anas. Optimalisasi keterisian kebutuhan ini dilakukan bagi peserta XTHK 2 dan tenaga non-ASN atau honorer. Pemerintah mengakui keberadaan mereka bermanfaat bagi kinerja instansi pemerintah. Karena itu kebijakan ini dibuat dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan pengabdian XTHK 2 dan juga tenaga non-ASN. Reformulasi seleksi P3K Teknis 2022 ditetapkan berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi formasi. Dan tentunya nanti juga ketika pendaftaran sudah dibuka, kita akan kembali terbagi ya, yang mana saja yang termasuk dalam pelamar XTHK 2, kemudian pelamar non ASN maupun juga pelamar lainnya. Dan akan di sini kita bisa melihat untuk formasi yang dibuka itu apa untuk XTHK 2, kemudian untuk ijazah atau kualifikasi akademik yang dipersyaratkan itu apa saja. Kemudian kita penempatannya di satuan kerja mana, teman-teman. Nah, selanjutnya ketika pendaftaran sudah dibuka, kita cukup berkunjung ke sscsnbkn.go.id. Kemudian di sini kita login setelah membuat akun sscsn. Dan berikutnya di sini nanti setelah kita ini login, maka kita masukkan nick dan juga passwordnya sebagai surel. Dan berikutnya di sini nanti kita akan mendapatkan tamu seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengisi biodata, kita akan diarahkan menuju ke bagian jenis seleksi ya. Nah, di bagian jenis seleksi dikenakan untuk P3K Kemenak ini termasuk dari bagian P3K teknis, maka di sini kita memilih formasinya. Inilah memilih formasi P3K teknis, teman-teman. Nah, di sini kita memilih formasi P3K teknis dan selanjutnya di sini nanti akan kita bisa melanjutkan pendaftaran ke bagian memilih formasi. Nah, di bagian P3K teknis di sini kita akan memilih instansi kita. Inilah instansi kita pilih di bagian instansi ini adalah kita nanti di bagian mana? Ini adalah kita pilih Kementerian Agama ya, teman. Kita pilih Kementerian Agama, kemudian setelah kita pilih Kementerian Agama, maka di sini kita memilih yaitu jenis formasi. Misalkan adalah formasinya adalah formasi umum. Nah, setelah di sini nanti untuk pendaftar P3K Kemenak ini memilih di bagian formasi umum. Di sini nanti kita akan bisa terbaca ya. Nah, ini kita pilih dulu. Nah, setelah nanti kita pilih, berikutnya nanti akan terbaca mulai dari pendidikan kita. Nah, pendidikan kita nanti akan kita bisa pilih ya, teman. Nah, kita bisa memilih pendidikan kita itu dasarnya apa, ijazah yang dimiliki. Kemudian dari ijazah tersebut itu nanti kita bisa memilih jabatan apa. Apakah ahli pertama guru bahasa Inggris atau apa. Kemudian berikutnya kita memilih formasi, yaitu di sini untuk lokasi kerja ya. Lokasi kerja itu kita di kantor wilayah Kemenak yang mana. Nah, selengkapnya nanti untuk tutorial lengkap cara mendaftar P3K Kemenak kita akan berikan pada video selanjutnya ya.